Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan segala urusan dan juga dilimpahkan rezekinya, serta kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika, dan CEO Mandalika Grand Prix Association MGPA Ricky Bayaramza sudah menyatakan bahwa sirkuit utama dan pekerjaan infrastruktur sekarang telah selesai. Jadi pekerjaan utama dan infrastruktur sirkuit sudah lengkap dan sekarang kita sedang fokus pada aspek operasional, termasuk mengerahkan staf sirkuit, marshal, dan tim medis, serta memastikan bahwa kita memiliki peralatan yang sangat memadai. Dan sebuah informasi yang berguna mengingat WSBK akan mengunjungi negara kita hanya dalam waktu 6 minggu lagi, dan lintasan yang terletak di Lombok ini akan menjadi tuan rumah World Superbike untuk pertama kalinya sejak tahun 97, di mana sebelumnya telah digelar di sirkuit Sentul. Dan kabarnya juga sirkuit Mandalika akan disiapkan berbagai kebutuhan agar race bisa berlangsung dengan nyaman, salah satunya dengan memasang peralatan elektronik untuk balap, kamera CCTV, dan lain-lain. Ya, pada nantinya banyak hal yang perlu dikerjakan, namun hal itu bisa dikerjakan dan akan segera siap. Kemudian ada kesiapan lagi, yaitu medical center ya, yang sudah dibangun di sirkuit Mandalika ini. Jadi kita meminta kepada semua pihak penyelenggara, terutama di Idemitsu Asia Talent Cup, kemudian WSBK dan MotoGP, harus benar-benar menyiapkan layanan kesehatan yang terbaik untuk menyambut event yang akan segera diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Ya, beberapa fasilitas dan pelayanan kesehatan harus yang terbaik, jangan sampai layanannya memberikan kesan yang kurang baik, karena momentum ini merupakan yang pertama kali dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, terutama kita bahas medical center khusus ya, peserta balapan nanti dilengkapi ruang luka bakar, ronsen, peralatan ringan, dan lain-lain, dan berlokasi dekat dengan pit control yang udah kita lihat. Dan pusat medis ini juga dilengkapi helipad untuk evakuasi darurat menuju rumah sakit provinsi. Ya, selain itu juga beberapa fasilitas yang disiapkan, terutama di luar sirkuit, seperti area bazar untuk 303 UMKM yang sudah dikomunikasikan dengan pihak terkait untuk lokasi UMKM dan area parkirnya. Selain itu juga akan ada 200 toilet portable yang akan didatangkan, nantinya diletakkan di dalam arena, dan tempat pembuangan sampah juga telah disiapkan di sisi barat maupun di sisi timur dari kompleks sirkuit. Begitu pula dengan fasilitas baik itu air bersih, fasilitas listrik, dan ketersediaan lapak-lapak yang akan difungsikan nantinya. Nah, kita sudah melihat beberapa persiapan-persiapan yang alhamdulillah tidak ada kendala, berarti dalam penyiapan semua, termasuk soal kesiapan tenaga kesehatannya juga. Dan untuk tenaga kesehatan akan ada pelatihan khusus, sudah menggandeng pihak terkait termasuk MGPA selaku penyelenggara event, dan simulasi-simulasi sebelum event berlangsung nantinya juga akan digelar beberapa kali untuk menguji kesiapan tenaga kesehatan, karena pada event nantinya dibutuhkan tenaga kesehatan dengan kemampuan serta respon di atas rata-rata. Dan juga ya, pelaksanaan World Superbike di Mandalika tinggal menghitung hari, dan event ini akan menjadi pembuktian sekaligus pintu masuk untuk terselenggaranya MotoGP pada Maret 2022 nanti, serta berbagai event-event internasional lainnya yang siap digelar di Pulau Lombok ini.
Jadi jika ini semua sukses, maka semua event yang diagendakan siap menunggu ke depan, maka tugas kita semua untuk menyukseskan event ini. Kita semua harus memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab, begitu juga dari semua pihak yang akan menyukseskan USBK 2021, mengingat multiplier effect dari kegiatan ini akan dirasakan oleh semua pihak, mulai dari UMKM, akomodasi perhotelan, transportasi, dan perputaran ekonomi akan menggeliat kembali setelah terdampak pandemi COVID-19 2 tahun terakhir. Dan kita tahu juga ribuan orang akan datang untuk menyaksikan event ini, mulai dari peserta dan ofisial dari berbagai negara yang jumlahnya sekitar 1.200 orang, termasuk puluhan ribu penonton yang dipastikan akan menginap di hotel yang ada di kawasan Mandalika hingga di kabupaten di luar penyangga atau di luar Mandalika. Ya, kita berharap semua harus ada kesamaan persepsi agar semua warga Nusa Tenggara Barat bisa merasa bangga dan memiliki sirkuit Mandalika yang dibangun oleh pemerintah melalui ITDC dan MGPA dengan anggaran yang sudah triliunan, dan sirkuit ini menjadi sirkuit dengan aspal terbaik dan dibangun lumayan tengah-tengah kendala pandemi COVID-19. Ya, adapun Mandalika International Street Circuit yang dibangun dengan aspal grade 10 lebih baik dari Silverstone dan Donington Park yang berada di Inggris, dan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga sirkuit ini. Dan juga Mandalika International Street Circuit ini bisa menjadi sebuah laboratorium untuk semua pihak yang banyak mau belajar, karena selain USBK, tes pramusim MotoGP 2022 yang akan dilaksanakan pada Februari nanti dan dilanjutkan dengan race pada bulan Maret 2022 nanti. Dan kita semua harus tahu kalau siaran MotoGP ini akan disiarkan di lebih dari 200 negara, dan Indonesia ya kita yang pertama. Yang patut disyukuri juga, Dorna selaku pemilik otoritas penyelenggara MotoGP menyetujui MotoGP Mandalika bakal dilaksanakan selama 10 tahun ke depan, dan otomatis ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Ya, kita harus bersyukur dengan dukungan dari sejumlah pihak kini mengalir untuk suksesnya WSBK hingga MotoGP, termasuk dukungan dari berbagai pihak ya. Ya, kita memaklumi pasti ada dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan event perdana nanti. Namun, semangat yang harus dimiliki harus tetap bagaimana event ini bisa membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Indonesia. Karena suksesnya event ini tidak hanya membawa nama baik kita di Lombok dan Nusa Tenggara Barat, tetapi juga membawa nama baik Indonesia. Ya, berbagai progres yang sudah kita lihat dari sisi luar racetrack sendiri ya, sisi luar dari track balap sendiri, baik itu di kawasan VIP, kemudian pembangunan bypass, lalu ada pembangunan juga seperti jalur provinsi yang makin dimatangkan, dan persiapan area parkir yang mana di area AMP ini akan dilakukan pembongkaran dan dibersihkan menjadi area parkir buat para penonton maupun pengunjung.
Dan juga di sini sudah tersedianya area hilltop view yang merupakan tribun terbaik, tribun yang khusus menjadi tribun VVIP, misalnya untuk Bapak Presiden nanti. Dan kesiapan-kesiapan yang lainnya juga, termasuk fasilitas maupun komponen-komponen bagi sirkuit Mandalika, baik itu untuk komponen safety maupun komponen yang lain yang sangat-sangat disiapkan untuk kelancaran dari gelarnya, baik itu untuk WSBK maupun MotoGP dan event-event balap internasional lainnya nanti. Ya, di sini kita melihat area parkir yang terus dikerjakan dan terus diperluas, begitu juga dengan jalur connecting dari bypass sendiri. Dan fitur-fitur lain dari sirkuit Mandalika, terutama di kawasan ini, dihiasi oleh pantai-pantai yang sangat indah, yang sangat cantik dan untuk dikunjungi. Jadi nanti buat teman-teman yang datang dari bypass dari bandara menuju Mandalika, seperti sering saya bagikan, akan mengakses ke jalur sini, masuk ke sirkuit Mandalika dan area parkir, kemudian bisa mengunjungi pantai-pantai yang berada di sisi selatan atau yang terdekat dengan sirkuit Mandalika. Dan juga di sini area parkir yang sangat luas bisa difungsikan sebagai area camping dan glamping. Seperti ini saya coba menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana progres sudah mulai diratakan lahan-lahan yang ada di sini. Nah, siap-siaplah buat kalian semua yang ingin membawa tenda dan misalnya datang dengan teman-teman semua, tidak menginap di hotel, tidak menginap di resort. Di sini bisa menikmati sensasinya bagaimana menginap di samping sirkuit yang dihiasi oleh pantai yang indah. Ya, seperti katanya Valentino Rossi ya, walaupun sirkuit Mandalika kawasannya yang sangat panas, saya bisa saja langsung berenang di pantai di saat selesai balapan. Dan juga tribun alami 360 yang ada di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, menuju tikungan yang ke-11 dan tikungan yang ke-12 di sini terus ditata sedemikian rupa sehingga mudah diakses ke atas untuk para penonton dan pengunjung bisa menyaksikan jagoan-jagoan balap kalian semua. Oke, teman-teman, ini saja informasi yang bisa saya bagikan di hari ini. Semoga berkenan dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari narasi maupun visual. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.